Ada satu kejadian yang tidak perlu atau tidak bisa dilepaskan dari Bilal radhiyallahu anhu, yaitu bagaimana dia membunuh mantan majikannya, Umayyah bin Khalaf. Ini ada kisah teman-teman cukup panjang. Saya coba rangkumkan kisah dalam riwayat Bukhari. Berawal dari pertemuan antara Sa'ad radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Saat ini seorang sahabat yang mulia dari pimpinan Ansar, kepala suku Aus kalau saya tidak salah di sini. Kemudian dia bersahabat dengan Umayyah dari sebelum masuk Islam. Kalau Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal ini pergi ke Madinah jadi tamu di rumah Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di rumahnya Umayyah, sahabat dekat. Setelah masuk Islam dan semua sahabat hijrah ke Madinah, sudah hijrah semuanya, di Mekah nggak ada lagi Muslim. Kalau ada ketahuan dibunuh. Ada beberapa yang masih tinggal tapi mereka sembunyikan Islamnya. Nabi SAW pun dan para sahabat tidak mengetahui keberadaan mereka. Nanti itu kalau yang mau tahu orang-orang ini diceritakan pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Dan sudah saya sebutkan itu di bahasan Sirah Nabawi di YouTube, bisa diikuti. Kesepakatan Hudaybiyah. Allah tidak membiarkan Nabi SAW dan sahabat yang lagi mau umrah waktu itu ditahan oleh orang Quraisy menyerang Mekah. Karena di Mekah ternyata ada orang-orang Muslim yang menyembunyikan Islamnya, tidak ketahuan. Tapi yang ketahuan Islamnya semua sudah hijrah. Pada saat itu teman-teman sekalian, saat lagi lewat Mekah, dia kepala suku, dia surati Umayyah, wahai Umayyah, saya lewat Mekah, mau mampir, bisa nggak? Oh bisa, silakan. Saya berikan jaminan. Saya Muslim, nggak apa-apa, saya jamin. Masuklah dia. Begitu dia masuk datang di rumah Umayyah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya mau tawaf. Tapi saya nggak mau tawaf sebagai seorang Muslim kalau masih ada orang-orang Quraisy yang tawaf. Karena tradisi waktu itu teman-teman sekalian, sebelum pembebasan kota Mekah, kalau orang tawaf, tawafnya telanjang. Kalau yang nggak punya uang untuk beli baju dari Mekah, kalau tawaf ada baju khusus. Kalau kita sekarang pakai ihram, kalau dulu mereka pakai baju khusus buatan Mekah. Yang tidak mampu tawafnya telanjang. Zikir dan talbiyah diganti dengan tepuk tangan dan siul. Kata Sa'ad, saya nggak mau tawaf kalau mereka masih ada. Dosa ini. Baik, bagaimana caranya? Tunggu kalau kosong panggil saya, kata Sa'ad. Sa'ad pun tunggu di rumah Umayyah. Umayyah pergi kumpul di Darun Nadwa sama teman-temannya Abu Jahal dan grupnya. Malam hari, pada saat mereka sudah bubar, dia pulang ke rumah, dia lihat kosong Mekah, Ka'bah maksudnya. Karena zaman dulu kalau habis Isya, habis Maghrib sudah mulai kosong. Orang gak ada lagi yang tawaf. Mereka belum punya syariat seperti kita. Pulanglah Umayyah lalu berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah boleh. Sekarang udah kosong, ayo kita jalan berdua. Masuk di tawaf, masuk di Ka'bah. Begitu mau tawaf, datang Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal, gitu kan? Maka Nabi yang bilang, ini Fir'aunnya umat ini. Dia tanya Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau? Saya tidak kenal, ini bukan orang Mekah. Maka kata Umayyah, ini Sa'ad, pimpinan Ansar, pimpinan Aus di Madinah. Dia sudah tahu, Abu Jahal tahu kalau orang Madinah semua sudah Muslim. Dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau masuk ke sini. Demi Allah kau tidak akan keluar hidup nih. Kata Sa'ad, saat ini kepala suku nggak biasa diancam. Dia juga bilang, demi Allah kau tidak akan bisa sentuh saya. Ribut nih. Kata Abu Jahal, demi Allah saya bisa. Kata Sa'ad, demi Allah kau nggak bisa. Ribut. Dan kalau kau berani sentuh saya, kata Sa'ad, saya akan lawan kau. Sampai kalaupun saya yang kau bunuh, sukuku Aus akan datang menyerang Mekah. Mereka habis atau Quraisy yang habis? Suku Aus terkenal, ahli perang dari Madinah. Nanti kita lihat kiprahnya mereka di peperangan Nabi SAW banyak sekali. Pemberani semua. Gitu. Maka Umayyah bingung, siapa yang dia mau pilih nih? Ini Sa'ad temannya, Muslim dari Madinah. Ini Abu Jahal temannya. Waktu itu dalam riwayat dikatakan jiwanya cenderung pada Abu Jahal. Tapi di Mekah dipanggil Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kita panggil Abu Jahal. Abu Jahal itu super goblok. Ya. Karena kalau dia beriman pada saat itu semua beriman. Gitu. Cuma dia nggak mau. Waktu ditanya sama Abu Sufyan, kenapa kau nggak beriman wahai Abu Hakam? Kata dia apa? Dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. Mereka siapin makanan jemaah haji, minuman kami juga lakukan. Mereka siapkan pasukan bela Mekah, kami juga siapkan. Sehari suku Muhammad, sehari sukuku. Sekarang di suku Muhammad ada nabi, sukuku nggak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti aku kalah.
Gara-gara itu dia bilang saya tidak mau beriman sama Muhammad. Maka waktu Nabi dengar, Nabi bilang dia Abu Jahal. Goblok nih orang. Kalau dia beriman, satu Mekah beriman. Abu Sufyan bilang, kau pemimpin kami, kalau kau beriman kami ikut. Maka dia sebutkan tadi, dia nggak mau beriman. Akhirnya Umayyah cenderung dengan temannya Abu Jahal. Dia bilang, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu depannya Abu Hakam, karena ini pemimpin lembah ini. Apa kata Sa'ad waktu itu? Wahai Umayyah, kau bukannya bela saya sebagai tamu, malah kau membela orang ini yang mau membunuhku, gitu kan? Mana kemuliaanmu? Kalau begitu mulai sekarang putus hubungan persahabatan kita. Dan ingat, saya mau sampaikan satu hal. Kalau Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, sudah menyampaikan kepada kami, kalau kami akan membunuhmu nanti. Kalimat ini, Nabi menyampaikan kepada kami, kalau kami akan membunuhmu. Tiba-tiba Umayyah terdiam. Lalu dia mengatakan, apakah Muhammad mengatakan, kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, iya. Lalu dia bilang, di mana Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada berita. Tetapi kami pasti akan membunuhmu. Apa kata Umayyah? Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Muhammad gak pernah dusta. Benar nih berarti. Maka dia tinggalkan Sa'ad, dia tinggalkan Abu Jahal. Dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada rupanya orang yang nanti masuk Islam jadi sahabat, dengar, lihat. Dia bilang di tengah jalan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta nih. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Lihat di sini ya, pengecutnya Abu Jahal. Waktu sudah tinggal berdua, Abu Jahal tinggalin Sa'ad. Tadi dia demi Allah berdusta. Maka Sa'ad juga pergi pulang ke Madinah, gitu kan. Berjalan waktu 3 bulan setelah itu terjadi perang Badr. Perang Badr, mayoritas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan di kafilahnya adalah harta kaum muslimin yang disita. Dan paling banyak hartanya di situ Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, juga Abu Sufyan, Abu Lahab. 4 orang ini mayoritas memiliki harta rampasan dari muslimin ini. Nabi SAW serang, tidak kedapatan kafilahnya, lolos, pasukan dari Mekah datang ini membela, gitu kan. Waktu Abu Jahal lagi motivasi orang-orang Mekah, ayo kita perang, lawan, kafilah kita mau diserang oleh Muhammad. Terkumpul 700 orang. Semua kepala suku Mekah ngumpulin sukunya, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sempat tadi waktu dia pulang, dia ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sa'ad? Kata istrinya, tidak. Kata dia, Muhammad memberitakan kalau mereka pengikutnya akan membunuhku. Para sahabatnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah, dia bilang, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan di mana kau akan dibunuh? Kata dia, tidak ada beritanya. Sa'ad bilang tidak ada. Tapi saya janji sama kau istriku, saya nggak akan keluar dari Mekah. Saya di sini aja terus, biar ada perang saya nggak ikut pokoknya. Nah, dia sudah percaya, dia sudah yakin di situ kan. Subhanallah, orang kafir pun yakin dengan Nabi SAW. Maka pada saat akan terjadi perang Badar, semua kepala suku kumpulin orang-orang sukunya kecuali Umayyah. Umayyah duduk, dan Umayyah ini suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang paling banyak prajurit perangnya, 300 orang. Dia sendiri 300 orang. Duduk semua 300 orang depannya dia, depan Ka'bah. Umayyah, Abu Jahal lewat. Dia lihat, wahai Umayyah, kenapa kau nggak bergerak? Kafilah kita diserang. Kau juga termasuk pemilik harta terbanyak situ. Dia bilang, wahai Abu Hakam, kau tidak ingat apa yang Sa'ad bilang 3 bulan lalu? Kalau saya akan dibunuh oleh teman-temannya Muhammad. Abu Jahal bilang, itu bohong, jangan dipercaya. Enggak, saya tidak akan keluar demi Allah. Abu Jahal tahu pengaruhnya besar. Kalau Umayyah nggak ikut, ini masalah ini. 300 orang nggak ikut, bisa suku lain bubar juga nggak jadi ikut. Dia mau hartanya selamat. Dia pulang ke rumah, dia ambil dupa, diisi bakaran dupa, ditaruh dupa itu khusus wanginya wangi perempuan. Wangi perempuan. Jadi kalau di Mekah orang lewat bau itu berarti perempuan. Kalau laki-laki lewat berarti banci. Ini khas perempuan. Abu Jahal ambil punya istrinya, dia bawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia bilang sama Umayyah, tatayyab, nih pakai ini minyak wangi. Pakai ini wangi-wangian. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kenapa kau kasih saya ini punya perempuan? Ya kau kan memang perempuan, gak mau perang. Maka Umayyah marah nih, ditepis sama dia. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, saya akan ikut.
pulang ke rumah. Dia bilang sama istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Kata istrinya, kau sudah tahu. Diingatkan lagi. Perkataan Sa'ad 3 bulan lalu. Kalau Muhammad beritakan teman-temannya akan bunuh kamu. Kenapa mau ikut? Dia bilang, Abu Hakam permalukan saya. Saya akan keluar dari Mekah beberapa langkah, nanti saya kembali lagi. Nama riwayatnya begitu. Ya. Supaya saya tidak dipermalukan. Subhanallah, sabda Nabi benar. Setiap kali istirahat pasukan Quraisy, Abu Jahal selalu jaga Umayyah. Dia tahu Umayyah ini mau lari. Jadi dia selalu jaga. Setiap istirahat, hai Umayyah kau duluan berdiri. Suruh berdiri. Jadi selalu dijaga sampai tiba di Badar. Sampai tiba di Badar. Baik, sekarang kita masuk ke inti bahasan kita. Ini semua rentetannya supaya kita tahu mukjizat Nabi SAW. Waktu perang Badar terjadi, muslimin menang. 314 orang melawan 1000 orang. Kalah Quraisy, kocar kacir. Gitu kan? Ada ceritanya panjang lebar kalau teman-teman ikuti di YouTube tentang kisah perang Badar. Kisah perang yang mulia sekali. Bilal termasuk hadir. Dan orang yang hadir di perang Badar ini mulia. Diampuni dosa-dosanya. Sampai kalau ada sahabat yang melanggar setelah perang Badar pun, Nabi SAW mengatakan, jangan diganggu, ini orang Badar, nggak apa-apa, maafin, ini orang Badar. Badar ini punya kemuliaan sendiri. Satu-satunya peperangan yang malaikat hadir dan ikut membunuh musuh itu di perang Badar. Sampai Allah menggambarkan dengan hari yang besar, gitu kan? Baik, yang jelas pada saat itu kalah orang-orang kafir Quraisy pada lari berantakan. Ada orang-orang yang sedang ditawan oleh muslimin, banyak sekali harta rampasan perang. Karena muslimin waktu itu keluar bukan untuk perang, untuk mengejar kafilah. Perlengkapan perangnya sederhana. Quraisy dengan baju perang, semuanya hartanya dikasih. Dibawa. Lalu kemudian dibuanglah semuanya. Termasuk yang waktu itu tidak bisa lari, Umayyah bin Khalaf ini. Karena badannya gemuk sekali. Dia Umayyah waktu mau lari, kudanya berontak, dia jatuh. Waktu dia jatuh dengan baju perangnya, dia berdiri. Kemudian dia mau lari serba salah. Semua temannya ini orang-orang yang sudah pada lari. Nggak ada kuda, nggak ada apa. Di depan matanya ada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman ibn Auf lagi ngumpulin harta rampasan perang. Pedang, perisai, kumpul-kumpulin. Ini kan tujuannya dibawa ke kemah Nabi. Nanti Nabi bagi rata kepada para sahabat. Cuma ngumpulin ini dapat pahala ini. Bawa ke sana nanti juga dapat rampasan. Maka kata, ini Umayyah kenal Abdurrahman dulu di Mekah. Namanya Abdul Wud itu nama berhala. Dia tidak tahu kalau sekarang namanya Abdurrahman. Dia bilang, hai Abdul, kesinilah. Abdurrahman gak mau balik. Abdurrahman bilang, saya gak mau balik. Dia bilang, hai Abdul, gak mau. Dia bingung, panggil apa lagi? Dia bilang, hai Abdullah. Abdullah, ilah Tuhan, gitu kan. Maka Abdurrahman bilang, iya, kenapa wahai Umayyah? Dia bilang, mau gak kamu? Lebih baik daripada itu yang kamu kumpulin. Pedang-pedang, perisai, ada yang lebih baik, lebih mahal, lebih bagus. Kata Abdurrahman, tentu saja. Dia bilang, tawan saya. Kamu tahu kedudukan di Mekah, orang paling kaya, kepala suku, tawan. Selamatkan saya, maka apa saja kau minta ditebus oleh keluarga saya, oleh suku saya. Abdurrahman pikir benar juga nih. Ditaruh semua pedang-pedang, dipegang tangannya Umayyah. Dibawa. Tujuannya mau dibawa kemana? Ke kemahnya Nabi. Ya Rasulullah, ini tawanan saya. Jadi kalau tawanan nggak boleh diganggu gitu. Tapi lapor dulu ke Nabi. Subhanallah, belum tiba di kemah Nabi, Bilal lewat. Bilal lewatnya. Bilal begitu lihat, Bilal mengatakan, Umayyah bin Khalaf, kepalanya orang-orang kafir. Demi Allah, kalau bukan kau mati, saya mati. Nggak bisa. Ini orang harus mati nih. Kata Abdurrahman apa? Wahai Bilal, tawananku. Ini orang kaya ini, banyak duit. Kata Bilal, tidak bisa, harus mati hai Abdurrahman. Cari tawanan lain. Ya, tawananku. Kata Bilal, tidak, pokoknya saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, jangan. Setiap kali Bilal serang, Abdurrahman tahan sama badannya. Jadi nggak bisa kena terus. Bilal bingung gimana caranya. Lewat beberapa sahabat orang Ansar, lagi ngumpulin pedang-pedang juga. Hai saudara-saudaraku Ansar, kesinilah. Mau tahu nggak dulu orang yang siksa saya di Mekah? Ya ini nih orangnya. Ini orangnya. Bilal terus bilang, dia taruh batu panas di dada saya, dia pukul saya, dia begini. Sampai Bilal bilang, bunuh. Kata orang-orang Ansar, harus dibunuh nih. Abdurrahman bilang, sebentar, tawananku ini. Ini saya yang sudah pegang.
Kata Bilal, belum sampai di kemah Nabi. Syaratnya sampai kemah Nabi. Lapor dulu, ya Rasulullah, ini tawanan saya. Nah, baru jadi. Sekarang belum. Maka teman-teman orang Ansar bilang, baiklah, Abdurrahman, mengalahlah. Kami harus bunuh orang ini. Abdurrahman bilang, tidak bisa, tawanan saya. Bilal bilang, bunuhlah. Pokoknya dimotivasi. Orang ini penjahat, orang ini begini. Maka yang terjadi pada saat itu, orang-orang Ansar bilang, tidak ada pilihan, hai Abdurrahman. Kau larang kami juga tak akan bunuh. Maka Abdurrahman ambil cara unik. Dia suruh Umayyah tidur di tanah. Lalu Abdurrahman tidur di atasnya. Tidak boleh ada yang sentuh nih, tawananku. Gitu. Bilal bilang, bunuh dari bawah. Ditusuk dari bawah. Dalam riwayat begitu, mereka tusukin dari bawah sampai Umayyah mati. Waktu mati sudah nggak bergerak, nggak ada suaranya, kata Abdurrahman, semoga Allah maafkan kau Bilal. Kau hilangkan dari saya harta rampasan perangku ya. Kawan, ini banyak duitnya tadi. Mati sudah, jadi jenazah nggak bisa diapa-apain. Maka inilah akhir daripada kisah Umayyah. Dan ini ditulis secara khusus dalam riwayat-riwayat sahih. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membalas Umayyah bin Khalaf karena perbuatannya yang jahat. Dan ini hadis riwayat Bukhari. Nomor 230. Dan juga disebutkan dalam beberapa bab sebenarnya. Dalam kitab Al-Wakalah. Juga bab ada juga ada dalam riwayat lain, ada dua riwayat 2301 dan 3971.